Bunda, bagaimana cara melindungi hati kita agar tidak mudah terluka? Izin bertanya Bunda, kalau ada yang sudah menjauh dari kita, tetapi kita nggak bisa lupa, itu gimana ya Bu? Saya punya teman tiba-tiba mendiamkan saya. Ghosting ya. Apakah saya punya hutang karma sama dia? Terus akhir-akhir ini sering ditanya kapan nikah gitu loh. Waduh. Halo semuanya, kita jumpa lagi di live TikTok ya. Untuk hari ini tentu sudah ada yang nunggu nih. Ngapain sih dari tadi kok nggak muncul-muncul? Nggak sabar karena kita tadi sudah merencanakan jam 7 sudah mulai live ya. Tapi ternyata ketunda ya. Terima kasih sudah sabar menunggu TikTok untuk hari ini like sharing. Dan kali ini saya sedang berada di Jogja. Kenapa ya di Jogja? Ya karena kebetulan kita lagi ada workshop Soulmatter. Dan workshop ini hanya bisa dilakukan di Soul Center Jogja dan juga Soul Center Denpasar. Kali ini pesertanya lumayan dan mudah-mudahan workshop yang berlangsung selama 3 hari ini dapat berlangsung dengan baik untuk mengajarkan bagaimana mereka paham dengan energi dan dapat menata ulang proses hidupnya menjadi lebih baik. Karena tentunya ketika tubuh energinya dirubah, maka berubahlah pola kehidupan kita. Nah, untuk itulah kita butuh knowledge, butuh pengetahuannya, dan juga kita butuh power untuk merubah diri kita. Jadi saya sangat bersyukur mereka sangat antusias untuk belajar selama 3 hari. Dan di sela-sela kesibukan saya mengajar kali ini, saya berbagi dengan Bapak Ibu light sharing yang paling sederhana aja, nggak usah yang rempong-rempong ya Bapak Ibu ya, yang sederhana dan mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu menjadi lebih baik. Nah, jadi kira-kira ya untuk memulai sharing kita, ada yang mau bertanya nggak ya? Di sini juga ada nih beberapa teman yang mau bertanya apa enggak ya? Oh ya. Kalau kita kerja, kadang-kadang kan kita bisa menjaga diri kita, tetapi kadang-kadang orang lain kan tidak bisa, Bunda. Jadi sebatas kita hanya bisa untuk mengcover diri kita sendiri supaya diri kita tetap damai. Nah, tentunya orang lain kan belum tentu berpikiran yang sama. Kadang-kadang ada orang yang suka dengan kita, kadang-kadang tidak. Di tempat kerja itu kan biasa seperti itu, Bunda. Ya. Kira-kira tipsnya gimana, Bunda? Waduh. Wah, ini real ya di kehidupan sehari-hari. Atau mungkin bukan hanya di tempat kerja ya, di rumah. Di rumah kita juga sering bergesek dengan keluarga, bapak, ibu, anak, istri, wah semua. Karena sebagai manusia kita adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial kita punya kecerdasan emosional, ya. Nah, pada saat kita berinteraksi dengan banyak orang, tentunya tergantung pada pribadi itu, pribadi masing-masing kan. Bagaimana mereka dapat meregulasi emosinya, menata dirinya secara emosional. Jadi ada kecerdasan emosional. Nah, pada saat kita berinteraksi secara sosial ini, mau nggak mau kan, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita ada orang lain, dan tadi yang dibilang, saya mungkin bisa meregulasi emosi saya baik, karena saya sudah mempunyai kesadaran. Ya, jadi tapi belum tentu orang dalam lingkungan kita bisa meregulasi emosinya. Bahkan kadang-kala mereka meledak-ledak dan tanpa kita sadari kita ikut-ikutan. Kenapa? Karena energi itu menular. Apabila kita berada dalam satu lingkungan energi dan energi di sana penuh dengan kemarahan, mau nggak mau itu memancing diri kita untuk ikutan emosi. Nah, tentu itu di luar kendali kita. Ya kan, kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kamu jangan emosian ya, kamu baik.
Dan kita juga nggak bisa ngatur orang supaya semua nurut kita baik. Karena baik menurut kita belum tentu baik buat orang lain. Nah, disinilah perlu rasanya tidak cuma regulasi emosi, tapi juga bagaimana kita punya kecerdasan spiritual. Apa sih artinya kecerdasan spiritual? Bagaimana kita bisa menerima orang lain ya sebagai makhluk spiritual yang menyadari bahwa semua jiwa punya kapasitas bertumbuh yang berbeda-beda. Tentu emosinya beda-beda kan? Kalau mereka secara spiritual sudah bertumbuh dengan baik, mereka akan mampu mengelola emosinya dengan baik. Tidak semena-mena istilahnya asal jeplak aja ngomong wah kata-kata kasar yang macam-macam. Pasti mereka sudah menata dirinya. Mereka jauh lebih tenang. Tapi kalau kecerdasan emosionalnya belum baik, otomatis dia akan meledak-ledak. Nah, disinilah perlu kebijaksanaan. Kebijaksanaan kita menyikapi. Apakah saya akan terpancing untuk ikutan emosi? Karena orang yang emosi itu, dia akan membakar dirinya. Tidak cukup hanya membakar diri, bakar orang lain juga. Membuat orang lain sakit hati. Dan kita juga lebih sakit hati. Kita juga terluka. Jadi kalau kita sudah paham dengan kebijaksanaan ini, kita akan mikir lagi. Istilahnya ngapain loh saya ikutan emosi yang itu akan menghabiskan energi saya dan membuat kita itu terluka lebih dalam. Tidak hanya terluka, mungkin fisik kita jadi sakit. Karena emosi orang itu melukai diri kita. Jadi kalau mau main aman, oh ya sudah, proses penerimaan orang lain ya begitu ya. Sudah silahkan mau marah, silahkan. Mau apa aja bebas. Karena itu pilihan mereka. Tapi kita yang paham, kita harus tidak tersinggung. Istilahnya mampu bertoleransi. Ya sudahlah dia yang emosi, saya lebih baik diam. Belum tentu yang diam itu kalah ya. Kita lebih baik mundur satu langkah untuk menyelamatkan diri kita daripada kita ngotot ikut apa bedanya dia sama kita kalau seperti itu. Ya, pasti akan terus saut-sautan tidak selesai-selesai. Jadi ya kembali kalau saya lihat bagaimana proses kecerdasan spiritual mereka masing-masing orang untuk bereaksi terhadap kondisi di lingkungan. Nah, mungkin Mas Ina bisa mulai mikir ya, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Dan kita tahu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual orang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa nyamain, kamu harus seperti saya harus ngikut kamu, tidak bisa. Kebebasan untuk berargumen pun sah-sah saja. Jadi, menurut Bunda yang paling bagus bijaksanalah. Kalau orang ini bisa dikasih tahu, oke, ajaklah. Tapi kalau dia sudah terbakar emosi, jangan kita nyulut apinya lagi. Lebih baik kita tenang, oh ya. Dan untuk membuat kita tidak tersulut oleh emosi yang ada di luar, saya rasa prosesnya adalah berlatih sabar. Ya, kalau kita yang sudah paham ya libatkan kekuatan Tuhan, minta maaf, memaafkan terhadap orang itu, damai, dan membiarkan ya sudahlah, dia memang masih di sana, masih suka marah-marah. Toh nanti juga dia akan belajar. Semua orang kan sedang belajar nih. Bayangkan dulu, kita dulu kecil kan marah-marah, tapi lama-lama kan ngerti, sadar, mulai paham, enggak lagi seenaknya, mulai tahu aturannya, kapan marah, kapan enggak. Walaupun sekali waktu pas lagi butek banget atau lagi jenuh banget, meledak juga emosi kita. Tapi setelah itu ya sikapi dengan baik. Tarik lagi emosi kita
Dan sadari bahwa dengan kita meledakkan emosi keluar, orang lain akan terluka. Dan ketika kita memendam ke dalam, kita yang terluka. Jadi yang paling bagus ya pahami dan rilis kemarahan kita, melibatkan kekuatan Tuhan dan berdamai dengan hidup kita. Ya mudah-mudahan itu jadi tips. Jadi ingat kalau lagi marah-marah, ingat Bunda. Jadi adem. Paling gampang aja ya. Jadi oh iya, saya tidak ingin terpicu oleh marah orang, saya nggak mau ketularan, saya tidak mau membentuk reaksi buruk terhadap orang lain. Ingat ya, kita marah pun kita membentuk reaksi buruk. Aksi reaksi ini akan terus tidak selesai-selesai. Kenapa nggak kita berdamai dengan mereka, menerima mereka apa adanya? Sadari setiap orang juga bertumbuh, mengaca pada diri kita. Kita dulu juga pernah emosian gitu. Tapi ketika kesadaran emosi kita sudah bagus, kesadaran spiritual kita bertumbuh, maka kita tidak mau lagi di level itu. Ya, dan pahami juga orang lain juga akan seperti itu. Pada saatnya mereka akan mencari kedamaian di dalam dirinya. Dengan dia memiliki damai di dalam dirinya, dia pun akan berinteraksi damai dengan orang lain di sekitarnya. Dan dengan itulah kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik. Ya saya rasa itu Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan lain. Ini di TikTok ada pertanyaan juga, Bun. Ya. Dari Merin Shin. Mohon maaf untuk penyebutan nama kalau salah nih. Bunda, bagaimana cara melindungi hati kita agar tidak mudah terluka gitu, Bunda? Waduh, ada yang terluka ya. Iyalah, zaman gini Bunda, banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat kita merasa tidak aman. Dari siapa? Dari orang lain. Dari keluarga kita, ya, bahkan teman. Rasanya di dunia ini udah nggak ada tempat aman lagi yang membuat kita nyaman, aman. Karena banyak orang di luar sana yang belum beres dengan dirinya. Dan mereka bereaksi dengan melukai orang lain. Mungkin maksud mereka tidak ingin melukai. Ya, bukan tidak ingin melukai, tapi aksi mereka ternyata melukai kita. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terluka oleh apapun yang ada di luar sana? Apa sih, kenapa, bagaimana? Mari kita pahami ya. Masalah terluka dan tidak terluka itu tergantung pada diri kita. Ya, diri kita yang menentukan. Masalah kecewa, tidak kecewa, tergantung diri kita yang menentukan. Kenapa begitu? Karena ketika ada suatu kejadian, kita tidak memahami mengapa kejadian seperti itu, otomatis jawabannya pasti akan terluka, pasti akan kecewa. Karena kita tidak paham, kenapa itu harus terjadi? Kok enak sekali kamu berlaku seperti itu, melukai saya, membuat saya menderita. Pasti orang akan terluka dan kecewa. Nah, bagaimana proses menjaga hati kita supaya kita tetap damai, ya? Orang mau berlaku apa, oke, kita ya sudahlah, memang harus begitu. Karena kan kita di kehidupan ini kan kita berlatih dengan banyak orang. Ya, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Dan kita harus tetap menjaga hati tadi, hubungannya orang lain, marah, apa yang harus saya lakukan? Ya, supaya kita tidak terluka. Jawabannya, pahami kenapa itu terjadi. Nah, saya tidak bisa menerima Bunda, orang dia itu terus saja berlaku sepele saja, cuma naruh anduk di tempat yang salah. Dan saya menasihati jangan di sana. Kemudian besok lagi dia naruh lagi di situ. Padahal saya sudah bilang jangan lagi naruh anduk di sana. Ini kan sederhana masalah naruh anduk. Tapi ujungnya apa? Terluka Bunda, karena dia naruh anduk berkali-kali. Rasanya bibir saya sudah ndower
ngasih tahu jangan naruh handuk di situ. Nah sekarang bagaimana supaya kita sama-sama tetap damai? Amati saja. Kenapa sih dia punya kebiasaan naruh handuk di sana? Ya kan? Masa kita mau mengabaikan aja dan mengatakan, oh enggak apa-apa, tapi dalam hati kita enggak boleh. Kenapa? Ini sudah bertentangan. Jawabannya cuma satu, perbedaan. Tidak yang ada yang sama, dan yang membuat berbeda itu apa? Masa kecil kita, keluarga kita berbeda, didikan orang berbeda. Ya. Ada yang dididik dengan disiplin, yang harus rapi. Ada yang dididik semau gue, dan itu tidak apa-apa dalam keluarga. Ya ada yang perfeksionis, ada yang oke lah gitu. Nah, dalam proses inilah ketika kita bisa memahami kenapa sih dia berlaku seperti itu, maka kita tidak akan terluka. Oh, wajar lah dia melakukan itu. Karena dia begitu, sejarahnya begini-begini, latar belakangnya berbeda. Jadi kita menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Akhirnya apa yang membuat kita bisa berlapang dada? Sabar, latihan sabar. Dan latihan menyadari, ya, memahami bahwa orang lain tidak bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ekspektasi kita tidak terlalu tinggi, yang membuat kita terluka, ya, dan membuat kita menderita. Jadi ya coba pahami perilaku-perilaku orang lain dan jangan berekspektasi terlalu tinggi yang membuat hati kita terluka kalau apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan diri kita. Itu adalah suatu proses latihan rendah hati. Penerimaan. Orang lain memang berbeda, latar belakang aja udah berbeda. Jenis kelamin berbeda, kan? Kemudian rekaman jiwa, kalau masuk lebih dalam karakternya udah berbeda, nggak bisa sama. Jadi kenapa sebagai makhluk sosial ini kita berinteraksi dengan banyak orang, kita belajar dari orang lain. Oh, orang yang ini, dia keras, saya belajar untuk lembut. Orang ini lembek banget, saya belajar membuat dia percaya diri. Nanti akhirnya kita sebenarnya semua sedang belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lewat siapa? Lewat mereka semua yang hadir. Ya, jadi saya sering kali melihat orang-orang yang tangguh, tegar. Ya, di balik dia percaya diri, pasti ada cerita di balik itu. Ya. Yang mungkin bagi kita enggak ngapain, tapi bagi saya itu berharga. Dia bisa tampil seperti itu berarti ada ceritanya. Ya, dan saya menghargai itu. Begitu juga ketika ada orang yang marah-marah, karakternya buruk, pasti ada cerita di balik itu kenapa dia berperilaku seperti itu. Saya pun peduli, oh iya, saya harus mencoba menerima mereka apa adanya. Dan itu tidak membuat saya terluka. Karena saya bisa menerima, memahami mereka, mengapa mereka berlaku seperti itu. Nah, bagi mereka yang sudah berlatih, maka tidak ada kata terluka. Ya, karena kita bisa menerima orang lain apa adanya. Berapa lama saya harus berlatih, Bunda? Seumur hidup kita. Sampai saat ini usia saya mendekati kepala 6 ini. Selama itulah saya belajar. Tapi saya bersyukur saya menyikapinya dengan baik. Bukan berarti saya tidak pernah sakit hati sering. Tapi setelah saya paham itu, saya tidak lagi membiarkan diri saya terluka. Saya bahagia. Saya bertoleransi, saya menerima orang lain apa adanya. Dan saya sadari semua orang sedang bertumbuh. Kita pun tidak pernah baik-baik saja. Saya juga punya masa lalu yang tidak baik-baik saja. Dulu saya terluka, sangat terluka. Tapi setelah saya belajar mengamati, kenapa dia bisa berlaku seperti itu? Akhirnya bukan terluka lagi, saya memahami dan saya merasa, ya itulah mereka punya sesuatu di balik karakter mereka. Dan sesungguhnya mereka pun menderita ketika membuat orang lain
menderita. Cuma mereka sering menutupi diri, dan akhirnya saya yakin mereka pun akan bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, disitulah pengalaman hidup membawa saya untuk belajar proses penerimaan atas siapapun yang datang pada diri saya. Berarti saya punya karma dengan dia. Tidak ada yang kebetulan ketemu. Berarti saya harus belajar menerima dia. Karena mereka melatih saya untuk sabar, ya, ikhlas, nambah saya berserah, nambah saya peduli. Ya kan, itu latihan-latihan dari orang yang paling keras. Jangan pikirkan mindset kita, pikirkan saya terluka, tapi pikirkanlah saya bersyukur dia membawa pelajaran buat saya. Dan saya bisa bertumbuh dari mereka yang paling menyulitkan dalam hidup saya. Mereka adalah guru buat kita untuk tetap berkesadaran, bahkan bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan cerita saya bisa membuat banyak orang legowo, ya, ikhlas, legowo istilahnya, ya oke lah, ada kejadian buruk, tapi ya, oh ya, saya bisa nerima. Jangan coba lihat yang saat ini, lihat sejarah di belakangnya. Kenapa orang bisa begini begitu? Pasti ada apa ya? Ada cerita di balik itu yang tidak semua baik-baik saja. Hargai proses mereka dan sadari nanti ada saatnya mereka pun akan bertumbuh menjadi lebih baik. Selama kita afirmasi mereka akan bertumbuh lebih baik, maka mereka pun akan menjadi lebih baik, walaupun kapan kita belum tahu. Biarkan mereka menjalani hidupnya, dan saya yakin semua orang pun akan bertumbuh menjadi lebih baik. Oke, ya, terima kasih yang sudah join. Mungkin ada lagi. Ada yang bertanya di sini. Oke. Bagaimana menyikapi saya punya teman tiba-tiba mendiamkan saya? Wah, di ghosting nih ya. Apakah saya punya hutang karma sama dia? Uh-uh. Ternyata di belakang itu banyak teman-teman juga yang tidak diajak ngomong. Terima kasih, Bunda. Ya. Berarti kan tidak sendiri ya yang punya masalah diperlakukan seperti itu. Berarti kan ada orang lain. Kita amati lagi kenapa dia berlaku seperti itu. Tidak hanya pada satu orang sama ibu saja, tapi yang lain juga mengalami. Berarti kan ada suatu karakter dia. Ya. Ibu nggak perlu khawatir, kok saya diperlakukan begitu. Setelah diamati dia juga berlaku begitu kan pada orang lain. Jangan dipikir berat. Oh ya sudah, memang dia itu seperti itu. Ya, tidak semua orang kan harus kita pikirin kenapa ya dia begitu. Kalau dilihat dia juga berlaku gitu sama orang lain. Oh, berarti itu bukan sesuatu yang wow atau gimana. Ya berarti B aja, dia memang seperti itu. Ya, kita yang mencoba menerima. Kadang kalau kita terlalu, ini kan karena mungkin terlalu sayang, terlalu pingin diperhatikan, dia pingin kita, dia ingat kita, ya. Pada saat dia menghilang, kita ada ekspektasi, ada harapan untuk dia tuh baik lagi loh, seperti dulu kan ada rasa seperti itu. Ya kalau memang dia sudah tidak sejenis dengan kita, energi itu sudah tidak sejenis, maka ya dia akan hilang dari hidup kita. Ya, dalam proses ini, dalam kehidupan kita, hukum sejenis menarik sejenis itu akan terus berlaku. Ibu dulu bisa dekat dengan dia, karena waktu itu sejenis energinya. Tapi begitu ada beda pendapat, beda persepsi, ada beda ini pemahaman, maka energi ini akan membuat hukumnya yang tidak sejenis ya tidak ketemu lagi. Nah, jadi kalau kita itu dalam berkeluarga
atau dalam suatu komunitas, buatlah energinya terus sejenis. Supaya kita terus bisa sama sefrekuensi ini. Bisa terus kumpul bareng. Oleh karena itulah kenapa kita butuh bertumbuh bersama. Dalam keluarga pun seperti itu. Kalau dilihat, satu keluarga, kemudian yang satu senangnya sepeda. Wow, sepeda kemana-mana. Yang satu senangnya di rumah. Nggak mau keluar rumah. Ya, karena dia asik baca buku. Nanti suatu saat ketemu kan sudah nggak nyambung ini. Dia akan semakin jauh lagi. Maka carilah supaya selaras bagaimana kita mengkondisikan supaya semua mempunyai kesejenisan lagi yang sama. Di luar yang tadi naik sepeda maupun yang di kamar baca buku. Ya mungkin makan bareng. Nah, ada kesejenisan bareng. Oh ya ajak makan Bu. Biasanya kalau diajak makan pasti dia datang deh Bu. Orang-orang kalau sudah diajak makan kan guyup. Ya, itu salah satu tips. Ayo makan yuk. Itu mulai lagi menyelaraskan kesejenisan. Ya seperti itu. Jadi nggak usah dibawa kepikiran, overthinking. Saya berhutang karma gitu kan ya. Ya jelas kalau masalah ini dikaitkan dengan karma, pada waktu kita ketemu, ya kita berjodoh untuk bertemu dan menyelesaikan. Nanti kalau sudah selesai dalam proses hutang bayar hutang ini, biasanya dia akan pergi dari kita. Ya itu biasanya terjadi demikian. Ya, jangan hanya dipikirkan masalah karmanya saja, hutang saya dulu dengan dia, tapi juga pahami juga dengan hukum sejenis menarik sejenis ini. Ya, pada saat kita harus bayar karma, memang ada karma, ada hutang yang sama yang harus ketemu dan harus diselesaikan. Begitu itu sudah selesai, ya kita akan mencar lagi. Bertemu lagi dengan orang baru. Kan itu hidup kita kan seperti itu. Dari SD ketemu teman SD, SMP ketemu lagi. Ada yang dari SD sampai kuliah. Ya, ada yang cuma SD aja ketemu terus hilang. Ya, itu proses kita bertemu berkesesuaian lagi secara energi. Ya. Bunda izin curhat dikit. Ya, silakan. Saya itu akhir-akhir ini sering ditanya kapan nikah gitu loh. Waduh. Terlebih nih ya. Iya, terlebih setelah adik saya itu nikah duluan. Itu lebih banyak yang bertanya dan kadang itu mengganggu, minta masukan dari Bunda. Waduh. Ini curhatan para jomblower. Enggak cuma Mbak aja ya, yang lain juga di luar pasti ada juga yang punya kasus yang sama. Apalagi nih banyak di luar sana, wah adik udah nikah nih gara-gara kamu dilangkahi kan gitu. Karena gara ngelangkahi nikah, akhirnya aku enggak nikah kan banyak gitu. Ini selalu antara mitos dan fakta ya. Padahal enggak gitu juga gitu loh. Masalah mau adik nikah duluan ya boleh-boleh aja ya. Bukan berarti kalau kita membiarkan adik kita menikah terus jodoh kita semakin jauh. Nah, tidak seperti itu. Nah, apa tipsnya? Tinggal bilang aja, memangnya gue pikirin. Yang mau nikah gue bukan lo. Gitu. Ya, yang mau nikah itu saya. Jangan pikirkan orang lain bagaimana. Mereka tidak tahu gimana rasa kita. Ya. Tapi kita tetap semangat. Kalau mereka bilang, kapan nikah? Oke, nanti kalau saya sudah, ini kan saya akan kabari. Tapi kalau itu dimasukkan ke hati, kan nyesek ya. Aduh, aku terus kapan? Terus akhirnya pikiran kita kok nggak dapat jodoh. Muncul nggak seperti itu? Ya. Aku nggak dapat jodoh loh, adikku sudah. Itu batinnya kenceng nggak dapat jodoh. Apa yang terjadi? Radiasinya nggak dapat jodoh. Akhirnya alam akan memetakan nggak dapat jodoh. Bukan ngalah siapa-siapa. Karena kita sudah ngeblok menciptakan saya nggak punya jodoh. Nah itu yang harus dibersihkan. Terus apa yang kita radiasikan?
Apa yang harus kita pikir? Ya, adik saya punya karma sendiri, punya jodoh sendiri. Mungkin saya belum, karena kalau saya ukur ini, Mbak kan mikirnya saya bikin jodoh yang baik. Ya, yang terbaik buat saya. Ya karena terbaik kan, berarti nunggunya ya harus sabar. Belum tentu yang baru ketemu itu bagus ya, buktinya banyak yang baru ketemu terus cerai. Kawinnya udah heboh banget, tiba-tiba cerai, kan bukan jaminan. Lebih baik kita mencari yang pas, yang setara, yang bisa kita ajak bertumbuh nanti yang lama. Dan itu tentu karena afirmasinya terbaik, ya sabarlah. Kira-kira ada kelas untuk para jomblo-jomblo ini enggak, Bunda? Waduh. Aduh. Rasanya gimana ya? Apa kita perlu buka kelas baru untuk para jomblo buka hati ya, bersih-bersih hati. Tapi saya belum punya jadwal ya. Tapi mungkin nanti ya kalau Mbak ngusul ya, mungkin dari tim lah yang ngurusin nanti. Karena ini perlu ya. Tanpa disadari orang tuh nggak punya jodoh itu karena apa? Pertama, semua dari diri kita, dari pikiran kita. Jangan banyak ngelamun, waduh jodoh saya kapan datang ya, nggak punya jodoh. Orang yang dia sudah, itu kan batin. Daya batin itu yang teradiasi itu akan mencipta hidup kita seperti itu. Yang kedua, tanpa disadari, pikiran-pikiran mungkin dulu pernah ada yang dikecewakan. Punya pacar dikecewakan, putus atau gimana. Begitu putus, cinta ditolak, dukun bertindak. Loh, siapa tahu bener aja bisa juga seperti itu. Langsung dia nyari dukun, wah ini nggak bisa, nanti ditutup jodohnya. Ada loh yang begitu. Ya. Kemudian ada juga karena dikutuk itu ya, disumpahi lah istilahnya. Anak kamu nanti nggak punya jodoh, mungkin karena bukan dari kita sama mantan atau apa, mungkin dari keluarga atau gimana, atau ibu atau orang tua saya temukan juga orang tua yang terlalu mengikat. Nanti kayak anak saya gini, nanti kalau apalagi kalau dalam keluarga itu ada trauma dalam berkeluarga, biasanya anaknya agak apa ya, karena trauma ini agak bukan pilih-pilih ya, ada rasa takut. Jangan-jangan nanti kalau saya punya pasangan, saya akan kejadian seperti bapak ibu saya. Trauma masa kecil yang masih nyimpen ini harus diselesaikan juga rekamannya. Sehingga mental block kita tidak ngeblok untuk diri kita. Belum tentu kan kita bakalan punya masalah yang sama seperti orang tua kita. Tapi kebanyakan anak-anak yang broken home, dia punya memori rekaman yang buruk, maka mereka pun akan sejenis ceritanya dengan orang tuanya. Itu kalau tidak belajar energi ya. Tapi yang bisa belajar energi, dia akan membersihkan rekaman itu dan meradiasikan yang positif sehingga dia bisa menentukan masa depannya dengan lebih baik. Ya, coba bersih-bersih di situ. Ya, karena itu menentukan radiasi kita, maka itulah yang akan datang. Hukum energi sejenis menarik sejenis. Hati-hati dengan proses batin atau ngelamun atau memikirkan sesuatu. Pikirkan yang baik-baik saja untuk hidup kalian. Yang buruk-buruk jangan dipikirin. Karena alam ini baik buruk maupun baik sama-sama akan direspon oleh alam untuk diwujudkan. Nah loh, kan harus hati-hati, seleksi pikiran kita, radiasikan yang positif saja dari pikiran kita, sehingga yang positif datang pada hidup kita. Oke, masih ada Kak? Ada nih Bun dari online. Astika, izin bertanya Bunda, kalau ada yang sudah menjauh dari kita, tetapi kita nggak bisa lupa, itu gimana ya Bun? Susah move on mungkin Bun. Oh, susah move on.
Ya, kadang-kala seseorang, kehadiran seseorang itu sangat berarti bagi diri kita. Ini nggak cuma pasangan loh ya. Saya punya sahabat. Oh, rasanya waktu itu tuh enak sekali ngobrol, mungkin sama seperti tadi Ibu ya. Udah biasa, sefrekuensi, ngobrol. Terus tiba-tiba dia pergi. Dan kita tuh masih kebayang-bayang aja dengan kejadian-kejadian. Aduh, harusnya dia tidak pergi dari saya. Kita patah hati karena dia pergi. Dan kita terus memikirkan dia. Akhirnya terjadi apa? Keterikatan. Keterikatan secara batin. Ini ada talinya. Keterikatan ini secara energi. Ada tali yang menghubungkan kita dengan orang yang kita sayangi. Walaupun dia sudah jauh dari diri kita. Kontak batin ini masih ada. Dan kalau kita masih terus seperti itu, ya kita nggak bisa move on. Kita nggak bisa memulai hidup baru. Kita akan terus ketarik ke sana. Walaupun kejadiannya udah lama. Otomatis hidup kita nggak akan tenang. Karena selalu membandingkan antara yang ini, oh enakan sama dia, oh begitu kan gitu. Ini mungkin kalau punya para mantan terindah, susah untuk move on. Akhirnya hidup kita akan kacau. Nah, bagaimana caranya kita? Putuskan, bukan putuskan tali cintamu, putuskan tali yang menghubungkan kita dengan orang tersebut. Putuskan karena ini dalam bentuk energi yang terus mengganggu kita, membuat kita narik lagi. Dan bagaimana cara mutusin? Nah, kalau yang sudah belajar energi kan gampang ya. Tapi kalau yang belum gimana? Cukup minta maaf dan memaafkan semua kejadiannya. Ya, minta maaf dan maafin dia. Sehingga kita pun mampu mengikhlaskan kepergian mereka. Tidak ketarik lagi. Sehingga kita bisa move on dengan hidup kita yang baru. Nah, ini yang penting sebenarnya dalam setiap masalah hubungan. Kalau kita memang sudah tidak sejenis, putuskan talinya. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan baru yang tentunya lebih baik lagi. Ya memang sih segala sesuatu di alam ini adalah proses energi. Maka kalau bisa lengkapi pengetahuan kita dengan energi agar hidup kita itu bisa ditata dengan baik. Tapi kalau tidak pemahaman energi kita tambahkan, seringkali kita akan kebentur dengan masalah itu lagi. Karena pola energi kita tidak berubah. Tapi begitu kita paham dengan energi, mari tata pola energi di dalam diri kita, pikiran-pikirannya, ya, otomatis yang datang pada diri kita pun berubah. Hidup kita akan jauh lebih baik, lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih ikhlas tentunya menjalani hidup kita. Ya, itu. Waduh, lagi satu. Boleh saya tanya Bunda? Iya. Mau minta tips dari Bunda untuk usaha Bunda. Waduh. Sekarang kan kata banyak orang susah, banyak usaha tutup. Dan ketika mau memulai lagi rasanya ada semangat yang turun. Terus mungkin ada kesulitan. Apa ada tips dari Bunda? Apakah ada yang harus dibersihkan atau diselesaikan dulu Bunda untuk memulai yang baru? Ya, betul. Ini kan lagi memang kalau masalah usaha ya. Ini ada permasalahan secara global. Istilahnya orang banyak ya, seperti saat ini perekonomian lagi tidak baik-baik saja. Itu kan mempengaruhi usaha kita. Dan jangan salah, di sisi yang lain, personal kita pun mempengaruhi proses kemakmuran kita. Ya, karena saya pernah mengalami pada saat orang itu terpuruk dengan pandemi, semua perekonomian kan lesu ya, semua tutup. Malah usaha yang saya buka ini malah dibutuhkan banyak orang. Akhirnya kita tidak merasakan krisis tersebut. Ya, kemudian saya mengamati banyak orang. Ya, karena banyak yang datang dan berkonsultasi, saya
ukur ya dengan soulmeter radiasi energinya orang-orang. Dari situ saya mengamati bahwa mereka yang bisa bertahan pada saat mereka yang krisis, pada saat krisis secara global, adalah mereka yang punya karma baik di sisi kemakmuran. Ya, karma baik tentu bagian dari tabungan hal baik berhubungan dengan kemakmuran. Ya. Ternyata mereka-mereka yang punya karma baik di kemakmuran itu tinggi, walaupun yang lain dia sedang jatuh, dia tetap baik. Ya, jadi kenapa kemudian saya mengajak banyak orang, tanamlah tabungan kemakmuran lebih banyak, ya, supaya mereka kan sama tempat di buku Soul Reflection berada di tempat yang sama dengan karma yang berbeda. Kita berada di tempat yang sama, usaha yang sama, tapi karma berbeda, kemakmuran berbeda. Penentunya adalah diri kita. Kalau dulu mungkin usahanya udah bagus, terus tiba kita lupa dengan menanam kemakmuran, tiba-tiba ngedrop. Otomatis kan kita harus menuai dulu. Nah, gimana untuk bangkit? Jangan terbawa dengan pikiran, waduh kok lemah dengan pikiran, wah saya kok begini bangkrut dan sebagainya. Tapi tetap ke sisi energi yang positif. Oke, saya nanam lagi. Saya nanam, dan tentu usaha itu kan ada namanya usaha baru ya, arah ke rugi dulu baru naik laba, kan neracanya begitu. Jangan langsung tiba-tiba langsung enak. Ya tetap step by step jalan. Tapi ingat, kita harus terus menumbuhkan rasa syukur. Karena bagi orang yang bersyukur dengan nikmat yang Tuhan berikan, maka akan ditambahkanlah kemakmuran di dalam diri. Ya dapat segini, oh Tuhan saya bersyukur, terima kasih. Daripada tidak sama sekali. Karena kita tahu kalau usaha itu dilanjutkan akan nyungsep. Tapi kan di sini saya membangun usaha baru. Usaha baru dengan radiasi yang benar, yang baik. Tapi usaha yang baru ini kan perlu tabungan yang baru juga. Ya, jangan terus berpikir, wah ini langsung gini. Tidak. Tapi ya tetap di prediksi kita dengan usaha apa yang sesuai, yang dibutuhkan, ya tetap terukur. Ya. Kalau dengan soulmeter semua ada solusi, semua ada jawaban. Ya, carilah apa yang tepat untuk usaha, dan prosesnya pahami ya, memang semua harus mulai tahapan menanam. Ya. Oke, rasanya tidak terasa ini. Waktu kita sudah habis Bapak Ibu. Ya, di sela-sela saat yang pendek setelah WSM ini, saya bersyukur saya masih bisa sharing. Ya, mudah-mudahan ini juga membuat Bapak Ibu lebih semangat bahwa di alam ini ketika Bapak Ibu fokus pada solusi. Ingat, pikiran kita fokus solusi, maka solusi yang akan datang. Sesuai dengan hukumnya tabur tuai. Tanamlah radiasi, saya dapat solusi. Fokus pada solusi, maka alam ini kita akan menuai solusi dalam hidup kita. Ya, saya ingin Bapak Ibu mengubah pola pikir, karena tadi aja yang ikut WSM itu hampir 70% fokusnya pada masalah. Nah loh, dan terus mereka bilang, ya, masalah saya terus datang. Tapi kalau yang saya ukur ini, Bapak sudah fokus pada solusi, dia langsung mengutuk, oh iya memang solusi selalu ada. Ya karena kita yang gosok-gosok kayak lampu Aladin, permintaannya solusi datang. Tapi kalau gosok-gosok lampu Aladin, masalah datang. Ya segampang itu sebenarnya hidup kita. Cuma kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita untuk tetap positif. Ya mudah-mudahan sharing kita ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dimanapun berada. Dan kalau memang ada pertanyaan, tolong ya ikuti live sharing bersama Bunda Arsaningsih yang mudah-mudahan bisa rutin nanti di TikTok. Kita bertumbuh bersama dan semua pasti ada
solusinya. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh